wilayah Bekasi terjangkau, semua rumah sakit sudah terjangkau, sehingga di Bekasi ini siapapun yang kenal kita atau yang tidak kenal kita saat ini setelah 2014 yang lalu di launching JKN ataupun BPJS Kesehatan layanan kesehatan rakyat itu udah kita rasakan bahan. Jadi siapapun hari ini mau yang kenal atau yang tidak kenal, tahun-tahun 2 tahun terakhir ya kalau nggak salah ya, tahun 2 tahun sebelumnya masih kita nemuin fraud atau kecurangan dari rumah sakit yang memanfaatkan kebodohan rakyat, sehingga ini BPJS ini akhirnya banyak masyarakat yang akhirnya harus keluar duit, padahal semuanya itu sudah di cover oleh BPJS. Layanan kesehatan gratis, penyakit apapun yang penting ada kartu, yang penting terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional dari BPJS Kesehatan Mandiri, BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran pemerintah ataupun penerima upah yang dari sebagai pekerja penerima upah. Alhamdulillah kalau di Kabupaten Bekasi khususnya hari ini dan mungkin kota juga, karena kita kan basisnya adalah Serikat Pekerja Buruh, yang Keswot itu di bawah kerja Serikat Pekerja Buruh, sehingga ketika kita aliansi buruh Bekasi melawan ada 20 federasi, STN masuk, terus STNI, dan kebetulan saya sebagai koordinatornya Pak. Assalamualaikum. Saya sebagai koordinator daripada aliansi buruh Bekasi melawan yang menaungi federasi yang ada di Bekasi, Kabupaten dan Kota. Alhamdulillah hari ini seluruh masyarakat di 23 kecamatan di kabupaten, 12 kecamatan di kota, rumah sakit apapun, mau klinik, mau apapun, itu sudah melaksanakan rumah sakitnya ya, karena sering dikawal, sering diatensi, sering di diskusi atau dikritik atau di apa. Artinya ada jam Keswot atau tidak, tapi rumah sakit itu udah pasti tahu benderanya. Wah, ini dijajah sama jam Keswot, ini udah dipantau sama jam Keswot, ini udah diperhatikan sama jam Keswot, sehingga rumah sakit hari ini sudah berjalan maksimal dan optimal dengan pelayanan BPJS Kesehatan yang masuk rumah sakit penyakit apapun keluar gratis. Gitu. Tapi kan banyak juga laporan di luar, apakah ada jam Keswotnya atau tidak, tapi banyak di daerah-daerah yang rumah sakitnya masih banyak yang fraud atau kecurangan tadi yang mungkin kita ngalamin sebelumnya. Mungkin di Batang juga mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin dari sini nanti teman-teman jam Keswot ini perwakilan dulu nanti pada satu-satu mulai datang diskusi. Pada satu ada bendera orang yang memantau kesehatan aja di rumah sakit, itu rumah sakit sudah pasti akan melaksanakan pelayanan sesuai dengan regulasi, yaitu penyakit apapun gratis dilayani. Hanya yang tidak gratis itu beberapa lah ya, ada itu sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi sebagian besar rata-rata orang kalau masuk rumah sakit dengan rezim BPJS Kesehatan hari ini itu udah tidak lagi dipungut biaya. Memang saatnya kartu banyak, kartu dan aktif kan. Tapi karena pelan-pelan, tapi secara banyak di wilayah lain sudah ada kartu aktif karena ketidaktahuan kita masyarakat, ketidaktahuan kita para aktivis yang tugasnya bantuin rakyat, petani, nelayan, apapun. Akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat saudara kita, tetangga kita, atau mungkin diri kita sendiri pas sakit. Hari ini kita di Bekasi itu sakit itu udah nggak takut lagi untuk rumah sakit, klinik pasien pertama atau rumah sakit udah nggak ada rasa takut lagi. Walaupun bahasanya kok sekarang banyak Bekasi yang rumah sakit penuh, bukan rumah sakit penuh, sekarang orang udah nggak takut ketika ada sakit penyakit apapun langsung ke ahlinya itu ya klinik atau rumah sakit, udah bukan lagi nyari ke dukun,
enggak, kalau dulu kan masih kan, takut rumah sakit biaya gimana, akhirnya tidak berobat, tidak mendapatkan pelayanan, tidak mau. Hari ini alhamdulillah, dan dulu penuh. Kalau sekarang mah udah enggak ya, sudah stabil ya, sudah stabil. Mungkin stabilan itu ketika orang yang sakit itu sudah dapat pelayanan sehingga dia sudah tidak terlalu sakit, sehingga rumah sakit juga udah mulai menurun lagi tensi. Itu tadi orang dikit-dikit kayaknya hampir, kalau nggak hampir bilang 100%, udah hampir 90% warga Bekasi udah ngerasain fasilitas kesehatan karena udah tidak ketakutan. Itu deh, mungkin yang dirawat di rumah sakit kita tahu itu emang yang sakit berat. Tapi kalau yang itu berobat jalan, pulang, berobat jalan, pulang. Mungkin sudah hampir 90% yang udah merasakan pelayanan kesehatan. Mungkin dulu sebelum ada BPJS, ya mungkin 50% yang melaksanakan fasilitas kesehatan. Karena 50% lagi takut untuk mendapat, selain takut gaya disuntik gitu kan ya, takut gaya minum obat dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya takut karena iuran atau biaya setelah keluar dari rumah sakit. Itu ya mudah-mudahan nanti di sini teman-teman dari Omah Tani jiwa dipimpin Mahan bisa di Batang juga nanti seluruh masyarakat atau rakyatnya sudah tidak takut lagi karena Bekasi dan Batang kan sama wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. BPJS Kesehatan kan wilayahnya juga sama, artinya ke depan juga sama, mau petani, mau kayak yang kawin 4 kali gitu kan ya, terus yang cuma 1.500 ketika yang bohir ketika sakit ya udah datang ke ahlinya, apa itu fasilitas kesehatan, apa gitu puskesmas, Vaskes 1 ataukah rumah sakit dan sebagainya. Seperti itu aja. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi aja, mengalir, ada yang mau bertanya dan sebagainya. Kalau soal materi ya nanti beliaulah dari Jamkeswot yang akan bisa secara detail tentang materi, atau mungkin bisa aja Jamkeswot Bekasi ditransfer ke Batang untuk mendidik masyarakat Batang di Omah Tani, supaya dari Omah Tani bisa membantu seluruh masyarakat Batang. Dalam hal yang tadi pada saat kita dulu melakukan hal yang sama dan mendapatkan manfaatnya mungkin secara maksimal udah di 2 tahun terakhir ini Pak. Seperti itu. Mungkin Bang Diki ada pertanyaan. Jenengan mengadvokasi rumah sakit mendasarkan laporan orang atau katanya atau Anda investigasi diri? Investigasi diri Pak. Oh, Jadi kita teman-teman tuh sebenarnya bergerak itu melakukan advokasi pasien tuh ketika misalkan ada kendala ya, jadi kita buka dulu tuh kendalanya seperti apa. Kalau misalkan dari data ya kita perbaiki dulu datanya tuh untuk bisa menikmati BPJS itu ya. Karena kan banyak masyarakat gini berobat takut ya karena tidak ada BPJS. Nah ketika kita dorong dengan ada aturan kan yang 3 kali 24 jam itu tuh di aturan BPJS ya, peserta dikasih waktu 3 kali 24 jam untuk mempersiapkan kesehatan. Iya, jadi artinya pelayanan tetap dapat, Ya. tapi dikasih waktu 3 kali 24 jam untuk memperbaiki data. Entah itu KK, KTP, atau Haji orang sakit terima Terima dulu. Oleh rumah Iya. sakit. Nanti baru beliau dibantu ya. Bantu pengadaan data. Datanya itu dengan Dukcapil, dengan Dinsos, dengan itu. Batang nggak ada. Apa dilarang ya dilarang semua dikit. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Bayar. Udah nggak boleh. Dengan rejim BPJS hari ini itu nggak bisa. Makanya hari ini Bekasi tadi saya bilang sama sebenarnya dengan kasus Batang dulu. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan tanpa harus saya rakyat, enggak, pokoknya udah sakit tuh pasti udah dilayani. Tapi itu tadi 2014 sekarang 2020. Baru 2 tahun terakhir, berapa tahun? Udah 8 tahun kali ya, 8 tahun. 6 tahun itu bertemu soal yang tadi melawan rumah sakit yang melarang, pemerintah yang melarang, Pemda gitu kan, gak mau nanganin rakyatnya, ribut kita di Pemda, akhirnya Dinsos
kalah gitu kan. Akhirnya sekarang udah teman-teman udah CS gitu kan, membantu masyarakat yang data-datanya tidak bagus atau tidak. Jadi orang Bekasi sekarang kebanyakan bisa berobat ke rumah sakit tanpa bayar. Tanpa bayar. Itu Batang Tanpa bayar. Karena itu tadi BPJS tadi tanpa bayar Pak, penyakit apapun mau 100 juta, 300 juta pulang tinggal tanda tangan doang, nol bayar. rupiah. Misalkan kita sudah punya kartu BPJS, tapi kita masuk dalam keadaan darurat, terus kok malah dialihkan suruh daftar yang umum tuh, Itulah yang disebut dengan kecurangan rumah sakit, memanfaatkan kebodohan rakyat. Itulah yang tadi saya bilang. Iya. Itu makanya Kerjanya BPJS. nah itu nanti teman-teman ini pada saat Bekasi sama kayak itu dulu, teman-teman ini jangan curang, aturan ini, akhirnya rumah sakit lama-lama takut, nah kita benar, terus Pemda juga takut, benar, akhirnya sinkron, Pemda dan rumah sakit dan lain kesehatan semua, ya tadi akhirnya sekarang rakyat Bekasi udah nggak lagi butuh, kecuali yang darurat ya, nggak butuh, pokoknya masuk rumah sakit udah pasti dilayanin, dan udah pasti Harusnya nol. gitu. yang Iya. penting Masuk dulu. Pasiennya kadang yang tidak sadar, terus dari rumah sakit itu menganjurkan ke umum aja mas, cepat. Nah, itu kira-kira kejadian. Itulah yang disebut dengan kecurangan tadi, memanfaatkan Ya. kebodohan rakyat. Sama. Padahal nggak bawa kartu BPJS itu, Iya. ke umum aja cepat. Iya, itu disebut dengan kecurangan. Nah, makanya kita berharap nanti pasca dari pertemuan ini, nanti jam besok langsung terbang ke Omatani, dididik, ya kan? Habis itu praktek di lapangan, rumah sakit digedor-gedorin, Pemda digedor-gedor. Kalau Pemda mau kan Mas Bram paham beres ya. Mungkin rumah sakitnya aja yang yang kan kadang-kadang direkturnya, ya kan direkturnya. Kalau yang teman-teman atau teman-teman temui di lapangan itu nggak ngaruh, makanya harus direktur. Jadi kita ributnya sama direktur. Kalau direkturnya sudah takluk, pasti pelayan ke rumah sakit itu juga takluk. Karena yang nakal itu kan pimpinannya pasti. Kalau yang pekerja atau pelayan itu ya hanya melaksanakan perintah pimpinan rumah Di sakit. Batang dianjurkan untuk bayar. Jangan pakai BPJS pelayanan ini Nah, itu Baik, parah itu. Itu bayar aja. Wah, itu Banyak parah. banyak yang bayar. Padahal iuran BPJS terus, iuran BPJS terus. Iya. Kalau nunggak tidak. Oh, berarti Pak itu udah harus darurat, harus segera. Harus segera. Jadi hari ini cuma sehari misalnya pembukaan, udah paham kan ya? Ya. Artinya Bekasi dan Batang kan masih wilayah NKRI. BPJS kesehatannya kan masih sama. Kenapa beda? Gitu kan? Karena di sini sudah ngerti, di Batang belum mengerti. Makanya nanti kita akan jadi kemarin kita belajar rumah tani, ditranslate ke sini, sekarang kesehatan kita yang berbalik akan mengajarkan Batang atau Itu rumah tani. rumah sakit swasta maupun negeri. Semua. Semua. Boleh. Iya, semua. Misalnya kita pilih rumah sakit Katolik, Republik. Iya, yang bekerja sama dengan yang BPJS. rumah sakitnya mewah gitu. Iya, boleh. boleh. Kan kita juga Siloam ya, Siloamnya BPJS kan. Kita banyak yang dulu kan Siloam itu kan, siapa yang mau ke Siloam? Orang kayak kita mahal. Lah hari ini mah ke Siloam udah bebas. Dan Siloam juga udah melaksanakan perintah regulasi BPJS kesehatan. Yang penting rumah sakit itu bekerja sama dengan BPJS, tetapi rata-rata hampir semua udah bekerja sama. Udah rata-rata secara kalau rumah sakit besar itu tinggal mitra ya. Alasannya mereka BPJS nunggak nggak bayar, makanya kamu bayar aja deh. Masuk umum, nggak usah BPJS. Apa begitu? Bicara nunggak itu bicara nunggak itu kadang-kadang gini. Kita ada teman-teman di BPJS ya. Rumah sakitnya yang administrasinya jelek. Jadi kenapa BPJS tidak membayar klaim rumah sakit itu? Karena administrasi rumah sakit itu jelek. Jadi bukan soal BPJS yang ngemplang ya. bukan. Jadi BPJS itu mohon maaf kita
dari direktur dan saya tidak pernah dengan paling dibantu sama pemerintah kan udah rapi ya, yang tahun-tahun itu ya. Sekarang udah clear lagi, artinya sekarang dalam konteks BPJS Kesehatan tidak ada lagi namanya penunggakan dengan syarat administrasi rumah sakit sesuai dengan aturan yang ada. Kenapa sesuai dengan aturan yang ada? Karena rumah sakit juga sering ngemplang jamin dana kesehatan. Contoh, sampean berobat 2 juta, ya kan? Oh, ininya 0, ada tangannya. Terus diklaim sama dia 6 juta, kan sama aja kecurangan. Ya, betul. Padahal kan pelayanannya cuma 2 juta. Ya. Tapi kita suruh tanda tangan dengan klaim yang agak 6 juta, kan dia klaim ke BPJS. Nah itu namanya kecurangan rumah sakit terhadap dana kesehatan yang ada di BPJS. Nah BPJS kan dia punya auditor, punya syarat dan ketentuan berlaku untuk klaim tersebut. Ternyata rumah sakit itu tidak memenuhi syarat klaim tersebut dan akhirnya tidak dapat diklaim. Berarti dalam urutan peta itu yang masalah utamanya itu justru di dana rumah sakit. Iya, di rumah sakit juga. Kalau BPJS untuk saat ini, ya. kalau kemarin masih ya, tadi kemarin iya. Ya. Kalau kemarin iya, kemarin itu iya ada masalah fraud kehutang, tapi kan udah langsung ditutup sama pemerintah. Ditutup akhirnya udah nol, udah rapi lagi. Artinya sepanjang Dari nol. rumah sakit itu surat administrasinya sesuai Udah pasti dibayar, Bayar. udah pasti bayar. Nah, yang kita Dan temukan di bukan Batang itu urusan pasien kan? Bukan. Soal tunggakan, soal apa? Bukan. Kan kalau nang Batang kita kan sakit udah anu umum aja. Soalnya BPJS sih enggak. Kan gitu. Itu Orang katanya mas rumah sakitnya mau nggak mau ribet buat administrasi. Enak isu pak itu mah. itu tadi balik lagi, namanya kecurangan rumah sakit kan pasti pengen untung. Tapi untungnya jangan gede-gede banget lah kalau mau nyari untung. Sedangkan BPJS kan membuat aturan itu juga pasti dokter semua tahu di antar dokter jangan saling nikung lah bahasa kayak gitu. Nah bicara rumah sakit hari ini, rumah sakit kan sudah terlalu lama jadi basis bisnis, membohongi masyarakat ya. Nah kalau sekarang waktunya untuk bersosial, kenapa tidak? Ya. Tapi sosialnya itu bukan artinya rugi. Maksudnya yang tadinya kita jualan 1 juta jadi jualan 5.000, bagi dia kan kerugian. Tapi bagi kita kan 5.000 masih untung loh sebenarnya. Masih untung 3.000, maka apa mau Itu nilai klaimnya boleh sampai ratusan juta. yang 300 juta ya, yang 100 juta apa sih? Kemarin tadi baru menceritakan semua penyakit nol. Iya. Warga Bekasi atau teman-teman dulu ada yang pernah periksa dengan penyakit ini. Udah, itu udah ada sih. Oh, Satrio itu Satrio. Dan satu udah mengoper BPJS. Iya, pernah ya? Kalau enggak teman-teman belum ya, belum. Karena HIV belum itu sudah Malu orangnya. jadi jarang ya. Kalau karena kan di Batang sendiri kan saya juga mengadvokasi teman-teman itu memang kalau yang bersangkutan itu kena HIV itu rumah sakit atau puskesmas memang nggak mau kan, tapi harus harus dialihkan ke penyakit yang lain. Nah kalau umpama di Bekasi ini sudah ada penanganan khusus untuk HIV, kan saya akan belajar ya sudah. Kayaknya udah ada, cuman siapa yang nanti lah Satrio. Kalau HIV itu biasanya dialihkan ke hepatitis pak biasanya. Meningitis apa hepatitis? Hepatitis. Oh itu Lebih udah atau belum. Nanti udah pernah nanganin kan ya? Iya. Jadi udah pernah nanganin itu dia. Jadi biasanya dialihkan ke situ. Kan gini, kalau BPJS itu kan ada 3 sub. Yang pertama BPJS yang bayar, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada yang kedua adalah BPJS yang non bayar, yaitu APBN. APBN dari negara. Yang ketiganya adalah KIS APBD. APBD itu biasanya dari pemerintah daerah. Nah, bapak-bapak sekalian, kalau udah punya BPJS nggak usah takut. Saya punya BPJS, masalah diklaim, masalah dibayar apa enggak urusan pemerintah itu mas, bukan urusan kita. Yang penting kita itu punya BPJS, punya BPJS KIS atau APBN atau APBD. Yang penting punya. Kalau semuanya ini nggak diklaim, itu urusan pemerintah.
Benar nggak Pak? Jadi awalnya memang seperti itu Pak, harus ribut dulu. Iya. Dulu kita gitu ribut dulu, tapi lama-lama sekarang udah nggak ribut lah ya. Udah ribut. Jadi kalau ada penolakan itu kita Iya. lapornya kepada siapa itu? Ya kita Kan kalau setiap kita punya gini, BPJS, setiap rumah sakit punya PIC BPJS. Nah, setiap rumah sakit itu punya. PIC BPJS mana rumah sakitnya? Kalau rumah sakit itu kerjasama dengan BPJS Pak. itu ya sama juga. Ya, kalau Iya, kerjasama PIC BPJS itu maksudnya ada orang BPJS yang di situ. mewakili BPJS di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Itu Nah, kan yang jadi kendala saat konflik dengan rumah sakit dengan BPJS, kita itu dalam kondisi sakit. ya. Nah, relawan yang ngurusi orang sakit di Batang belum ada. Nah itu. Akhirnya kita ke sana, kita nggak mau ribut, nggak mau diplomasi, kita yang ingin segera mendapat penanganan, ikut. Nah, kalau di Batang itu bukan orang yang sedang sakit ribut dengan rumah sakit, tapi ada orang yang sehat disiapkan untuk ribut dengan rumah Nah, sakit. ini jam Dampingi. eswot itulah orang yang sehat untuk bantu yang Kemarin yang sedang Pak sakit. Miko alami kan Pak Miko cekap-cekap BPJS umum, iya kan gitu. Pak Kiai Jroh, harusnya kita ini dari SPN, dari Rumah Sakit, dari Kampung Hijrah, ada pemuda yang dilatih sehat kondisinya. Pak Miko telepon, saya ditolak. Peluncur. Pak Andi telepon, saya ditolak. Peluncur. Itu. Nah, selama ini yang menjadi kendala di kita, satu, proses administrasinya tidak paham, regulasinya tidak paham, relawannya nggak ada, yang ada orang sakit bawa BPJS pasti kalah. Pasti kalah. Karena orang sakit pengennya dilayanin. Terus kan ada yang namanya masuk IGD kan. Tadi yang masalah apa HIV. untuk HIV yang ke hepatitis itu kan HIV itu memang ada TB HIV dan HIV aja itu kan memang satu kesatuan lah. Kalau yang dialihkan ke hepatitis itu saran dari mana? Biasanya kan kalau HIV kan ditutupi, Ya. ditutupin sekarang Pak. Jadi biarpun dia HIV, tetap ngomongnya hepatitis Pak, dari rumah sakit. Nah, kalau pihak BPJS kalau memang dia sudah mengidap HIV itu di cover nggak penyakit HIV? Di cover ya? Di cover. Tapi tetap dialihkan ke hepatitis. Untuk datanya ya, Iya. datanya tetap dialami namanya hepatitis bukan HIV. Pasti gitu. Tapi di Umpama HIV, umpama penyakit HIV-nya itu di cover nggak? Enggak, di cover ya, di cover. Bener ya? Di cover. HIV dihapus kalau Jadi kalau sama bapak-bapak semua masuk ke rumah sakit terus di IGD ditolak, ya jangan gitu. Oh di rumah sakit ditolak jangan, tapi lihat dulu kan kriteria apa IGD kan beda-beda. Ada kalau semuanya panas minimal 39,6. 39,6 itu udah pasti masuk ke IGD. Atau darahnya minimal itu 8,6 atau 9,1 itu bisa masuk IGD. Tapi kalau darahnya masih 10 terus 3,6 ya nggak bisa masuk IGD. Mbak, apakah semua penyakit itu di cover dengan BPJS? Semuanya di cover sama BPJS. Semuanya ya? Semua di Nah, cover. yang Tidak terkecuali ya? tanpa kecuali. Jadi gini Aturan nanti dari mana Bung? Tahun kapan? Mulai kapan? dari awal. Dari awal. Dari awal BPJS. Termasuk HIV ya? Iya, dari awal. Cuman kan pelaksanaan implementasinya yang berjenjang. Iya. Akhirnya kita di Bekasi baru ngerasain 2 tahun terakhir ini untuk tidak lagi ribut, tidak lagi rumah sakit fraud itu 2 tahun terakhir atas Di kerja data Mas ya, tadi. penyakit HIV itu tidak di cover oleh BPJS. Yang selama ini kendala teman-teman di lapangan mendampingi teman-teman yang sadar. Ini tadi omongannya Mas Bram, nggak ada relawan, nggak tahu aturan, nggak tahu proses, akhirnya dibohongin atau dicurangin. Nah beliau juga dulu sama, korban dicurangin ya gitu ya. Sekarang udah ngerti. nanti gini aja, kalau usul saya pesan kita nanti by step. Ojo kasus per kasus, karena ada HIV, ada nanti hepatitis macam-macam. Kita step by step, regulasinya kita pahami bersama. Terus setelah regulasinya kita pahami bersama, Prosesnya. mekanismenya kita mengerti bersama. Setelah itu baru kita siapa yang siap jadi relawan. Setelah itu kita bicara kasus per kasus, nanti kita learning by doing berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Jadi nanti kita minta kawan-kawan dari Bekasi ini ke Batang menjelaskan tentang regulasinya, dipahami betul oleh kita. Terus mekanismenya yang sudah pernah dialami kawan-kawan Bekasi bagaimana kejadian di lapangan, studi kasusnya.
Dan di situ nanti kita mulai tunut pemuda-pemuda kita siap, Pak Tardi, Pak Bunda jadi relawan. Itu yang nanti nampingi orang sakit saat berhadapan dengan rumah sakit dan pemerintah. Orang yang sehat, paham regulasi, dan nanti kasus per kasus mau HIV, mau apa, radang otak, radang perut, macam-macam di lapangan gitu. Karena di Batam, BPJS itu pernah menjelaskan penyakit yang tidak di-cover oleh BPJS adalah salah satunya HIV. Tadi itu juga sama. Makanya kan saya minta penjelasan itulah dari kapan itu. Kalau memang dari dulu ya kita harus mengadvokasi teman-teman itu atau teman dari Mas Pali lah, kita harus silaturahmi ke BPJS lagi gitu loh Mas. Karena BPJS itu HIV itu tidak ada, tidak di-cover penyakit itu dan tidak bisa dialihkan Pak ini Mas. Dari Pak itu sesuai dengan Ya. Makanya kan saya tanya apa penyakit apa saja gitu. tapi nanti Oke, kayak kita ndongeng karo BPJS itu setelah kita duwe gambaran regulasi. Iya, betul. Kita ketemu dengan yang terkait itu setelah kita dan paham kita mekanisme. nanti APBN, APBD, ono KIS, ono malu apa aku nggak tahu. Kan ada KIS, ada segala macam. Terus kalau nggak Berarti gini Mas, Bung Amir sama Bu itu ya, bahwa kita kan satu di bawah NKRI, Bekasi dan Batang kan sama kata Bung Amir tadi. Tapi kenyataan atau realita di lapangan itu beda. Bahwa penyakit tadi Ustaz Salim bilang, hepatitis pun tidak di-cover oleh BPJS kan di Batang gitu loh. Ini memang nyata. Karena tidak ada yang awal. Sehingga terjadi tadi balik lagi kecurangan regulator atau kecurangan Memang pemerintah. memang nggak paham aturannya Mas. Iya. Kalau yang awal itu ada, apalagi teman yang TB, HIV itu ada. Tapi kalau pihak BPJS sudah bilang ini tidak di-cover oleh BPJS penyakit ini gitu loh Mas. Ini yang membuat kita Jadi dan teman-teman. jadi di BPJS juga ada. Jadi ada kecurangan rumah sakit, ada kecurangan BPJS, ada kecurangan, ini banyak ada kecurangan kita juga kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ada kecurangan kita juga kan, gitu kan. Rumah sakit dari korban, BPJS dari korban, BPJS karena kecurangan kita ada juga gitu. Karena kita memang mau menolong orang, jadi gitu. Ya benar nanti teman-teman ini. Iya. Terus ini Mas, untuk yang utama itu Mas. Biasanya kalau orang sakit darurat ya, ini mau bawa kemana? Oh kesana. Waduh, rumah sakit penuh, nggak bisa menerima. Nah itu loh yang saya khawatirkan seperti itu. Kita sudah keadaan sakit, mau dimasukkan ke rumah sakit, kita kan nggak tahu suasana rumah sakit penuh apa tidak, kita nggak tahu. Saya bilang paling, waduh penuh di harus saja ke sana. Aduh Mas penuh lagi Mas, waduh kita cari lagi mana? Kan kasihan yang sakit. Jadi pada saat ngomong penuh, ketika ada relawan, itu relawan kecek keuangan Pak. Saya punya pengalaman bawa orang sakit kayak gitu Pak. Dibawa ke IGD, kan kosong. Dalamnya kosong ya. Ya, kan kita tahu tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3 di kartunya ya. Yang dikatakan kan kelas 3 penuh, kita naik kelas rumah sakit yang kelas 3. Saya foto-foto tuh. Banyak dia kosong. Lah, ini buktinya orang kelas 3 pasang buat apa? Begitu Pak. Akhirnya Dilayani. ya, kasus yang ada di Batang itu kalau BPJS penuh-penuh tapi kalau umum ada. Iya, gitu. Gitu. Kayak kemarin COVID itu di luar kelihatan ramai, dalamnya kosong. Iya. COVID sama dengan hepatitis karena itu wabah. Wabah. Nah, itu adalah wabah. COVID aja sebetulnya bukan penyakit kan. Nah, kalau sampai pilek aja, bisa mesti kena COVID. Jadi kalau menurut saya gini Mas, kawan-kawan kampung hijrah Mas saya dari SPN, kita harus berpikir fair. Fair itu artinya kita tidak memaksakan tidak, tapi tunduk dan patuh pada aturan. Kalau memang BPJS nggak mengcover, dan mau gimana lagi? Kita cari solusi dengan pendekatan kemanusiaan. Artinya fair itu kita tidak sudon dulu, tapi kita paham regulasi. Kemudian aturannya apa? Lah kita main di situ. Lah kalau memang COVID kan wabah penyakit baru datang. Ya rumah sakit itu kan bikin rumah sakit dia mau cari untung, mau cari untung. BPJS juga mau cari pengembalian untuk pendapatan negara. Yang penting regulasinya paham dulu, kita jangan sudut dulu. Nah setelah regulasinya paham, terus kejadian di lapangan biasanya kasusnya gimana, kita belajar. Terus kita di advokasi kita, relawan kita mulai maju yang muda-muda. Kesulitan Anda sebagai relawan apa? Kesulitan juga sih
Ya mungkin karena kan nggak ada. Kalau itu nggak jadi bibit jam semua dia kan Islam pun kurang uang. pernah juga punya pengalaman teman-teman di lapangan ketika mau bayar parkir Nggak punya duit gitu. Terus dari operasionalnya gimana? Ya ada. Ya kita sendiri Pak. Dan kuat itu yang gaji itu Relawan. Mas. Iya, relawan, Pak. Relawan. Membantu rakyat. Kita nggak ada Lah kok gelem kita tenaganya ada diambil, duit kurang, Iya. mau meninggalkan keluarga. keyakinannya Waktu, loh. iya kan, waktu. Tidak bermitra. Nah, maksudnya gini, saya advokasi, maksudnya mendampingin, sudah dampingin orang yang sakit, terus biayanya juga saya keluar. Ketika dia itu butuh darah, tetap darah saya yang sedot. Terus gimana saya? Iya, itu Pak. Bahkan sampai saat itu, sampai ke Bandung. Di Bandung itu saya bikin rumah singgah khusus. Tadi sebentar, Pahan. Dia bukan pekerja buruh, Pahan, dia tukang toprak. Bener. Ini masyarakat tukang toprak. Begitu dibantu ya, dibantu majam keswot, permasalahan. Ya, akhirnya belajar dan akhirnya jadi relawan jam keswot juga tadi sampai darahnya disedot juga. Aplaus dulu, Mas. Masyarakat biasa ini bukan pekerja buruh. Bukan pekerja buruh, tapi tukang toprak ya. Pak Ahmed jangan buka-buka lah. Iya. Kalau pada titik klasik ya, kalau kita bicara keuangan itu klasik, kita ya harus kembali kepada sebuah niat bahwa di relawan itu sebuah posisi seperti namanya relawan. Kita tidak boleh berharap sesuatu dan kita hanya bisa memotivasi baik lewat bahasa agama maupun bahasa sosial. Dan biasanya saya belajar dari sekian rombongan, relawan itu punya kekuatan. Setelah dia involve terlibat, melihat orang sakit, parah atau nggak parah, dia bisa menolong, dia kecanduan di situ, menjadi hero di situ. Nah kalau kita berbicara uang, ya memang nggak di SPN, nggak di Kampung Hijrah, nggak di Rumah Tani, nggak ada uang semua. Kita juga sama. Dan di sini kita nanti lewat kiai yang kita punya, bahasa agama yang disampaikan tentang janji-janji Allah dan janji Nabi, motivasi kita dari sisi pergerakan disampaikan, harapannya muncul relawan dan dengan duit yo ila yaumil kiamah yo. Tapi mohon maaf ya. Kita juga kita juga tidak mencap masyarakat kita itu tidak peduli sama kita. Jadi maksudnya teman-teman itu kadang-kadang ketika bicara nolongin orang, ya mungkin ada orang yang berbaik hati, ya misalnya kopi dibeli kopi, rokok dibeli rokok, tapi kita tidak mematok. Iya. Nggak dibeli istri kan? Iya, nggak tahu. Ada kayaknya ada, cuman belum ada cerita ini. Kalau kami ini mah Pak biasa tidur di rumah sakit, terus dressing gampang, disuruh di hotel ya masuk angin. Jadi ada orang baik hati, akhirnya pernah ditawarin untuk tidur di hotel. Artinya gini, relawan di sini tadi bicara biaya ya, kita tidak mematok atau meminta harga. Tapi ketika ada orang, kan kita budaya timur ya, Ya betul. budaya timur, ketika ada orang dibantu, masa keluarganya nggak ada yang peduli, tapi pedulinya itu bukan dalam konteks harga 1 juta, harga 2 juta, bukan. Kadang-kadang ada yang ngasih rokok, ada yang ngasih makan doang, atau mungkin ada yang ngasih sejumlah uang, tapi ikhlas tidak dipatok. Dan mungkin ada juga relawan yang karena benar-benar pengen masuk surga lebih cepat gitu ya. Pas dikasih pun enggak. Tapi pas keluar, aku gue parkir, kok kemana ya? Ada juga seperti itu. Jadi artinya itu berjalan aja seperti dasar tadi relawan sejatinya relawan seperti itu. Yang paling penting Pak kalau kita mau nolong orang dulu, kita lihat dulu punya apa dulu, punya BPJS enggak atau KIS atau apa. Kalau dia punya KIS berarti bawa KTP BPJS-nya, bawa aja langsung di GD kalau memang kritis. Tapi kalau nggak kritis berarti ke paskes satunya dulu, ke puskesmas dulu Atau ke klinik dulu, baru dari klinik oh ya ini harus harus dirujuk ke rumah sakit, berarti ke Polri bukan ke IGD. Tapi kalau memang darurat banget mah, yang tadi Pak Amir ngomong ngap-ngapan ya harus ke IGD. Tapi lihat dulu punya apa, punya KIS apa punya BPJS. Kalau punya BPJS bayar, apalagi enak banget. Dia bayar, kan bisa bayar bukan gratis. Kalau nggak dibayar saya didenda.
Kalau di kami yang dilihat punya tanah, punya sapi, punya kebun, enggak boleh masyarakat karena belum bayar. Karena kalau BPJS yang bayar itu bayarnya itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau keluar dari tanggal 10 aja itu bisa denda Pak. Dan berarti kan kita harus paham regulasinya. Setelah itu ya kita harus memanfaatkan direkturnya rumah sakit sama tukang itu ya Mas. Clear berarti. Itu kuncinya. Berarti kan clear. Kita manfaatkan uang sugih kan urun, gampang ini lagi. Ambil di baju ini tuh. Baju meja Parani, pakai toko aman Parani. Kadang persoalan yang ada di Batang itu BPJS itu gratis, orangnya dirawat, keluarganya yang nungguin, makan, hidupnya keluar biaya. Rumah singgah itu cerdas, keluarganya masuk rumah sakit, yang sakit gratis, semuanya gratis. Ada kita, orang sakit itu kan ada yang nungguin, seminggu di rumah sakit, bolak-baliknya kayak orang masuk rumah sakit sendiri. Yang sakit orang Bawang, orang Belanda, orang Subah, bolak-balik tidur dikit. Rumah singgah untuk orang yang nungguin orang sakit. Itu kan beliau kan bikin rumah singgah di rumah sakit Hasan Sadikin ya, Hasan Sadikin. Karena nggak mungkin bolak-balik ke Hasan Sadikin, ke Bekasi, ke Bogor, ke ini, akhirnya bikin rumah singgah untuk nampung orang-orang yang Jadi nanti di Batang itu biaya salah awal satu cita-cita kita ada rumah singgah. Siapapun keluarganya yang sakit, mau di Kim, mau di Kalisari, silakan tidur di rumah singgah kita, makan, MCK, sarapan, makan siang, makan malam gratis. Nah itu baru kita berpikir wah, nah karena relawan ini kan butuh duit. Tapi Nah karena relasi ini masa nyewa orang Batang relawan untuk yang jam kesebabnya. enggak ya rumah tiga Itu kita butuh uang di situ. Untuk relawannya kan kita butuh uang. Ayo. Nah, enggak mau enggak ini. Nah ini makanya kita selesaikan dulu persoalan jam kesebut menjadi sederhana bagi kita yang belum pernah sakit. Tapi bagi Mas Adi nyuwun sewu penting boten. Bagi Pak Handoko luar biasa. Jadi kita yang sehat ini harus siap jadi relawan. Hanya soal waktu keluarga kita sendiri sakit. Kita harus paham regulasi itu. Kalau Mas Andi mesti berapi-api ngomongnya. Bolak-balik masuk rumah sakit disepelekan mesti berapi-api. Mas Handoko juga karena pernah mengalami. Mas Hasan juga berapi-api karena pernah berkali-kali ditolak. Anda nggak berapi-api karena belum mengalami sakitnya saat orang yang Anda kasih tersakit termasuk diri Anda ditolak. Makanya kita harus serius di situ jadi relawan, pahami aturan. Nah nanti setelah beritu kita baru rebut tua rumah singgah. Wah itu yang pergi surga lewat lawan buri itu jam kesuat surga Gus Jawa takkan lagi Cina wis selama penyemperan kalau katanya protes mereka udah Cina mau surga jam kesuat bebas budara takbir gitu Pak Handoko. Jadi kalau relawannya ya saya minta ini betul-betul panggilan hati. Dan rumah singgahnya baru kita bicara uang. Pak, gini Pak, regulasi itu pekerjaan advokasi jamnya berapa? Kan biasanya kita ada kendala jam kerja, jam 8 sampai jam 4 kan jam kerja. Itu kalau lewat ingin masuk, dia punya pekerjaan di luar jam itu kita ada advokasi nggak? Makanya iya bisa. Malam pun bisa. 24 jam, udah 4 jam Pak. Karena jadi bilang kalau bicara sudah itu canduan atau toprak itu canduan. Toprak betul canduan itu. Jadi jam kesel 24 jam. Waduh, begini. Kita kan nggak tahu dia pakai baju jam kesel atau dia nolong orang aja padahal kita nggak suruh. Bagi Mas, Masih hidup lagi. Bagi Mas kayak Batang. Sekarang bagi Mas itu pakai KTP doang di rumah sakit sudah begitu sekali keluar. Iya. Pak mau tanya Pak Amit. Ya Pak Amit. Jam kesuatu itu pusatnya di mana? Bekasi. Ya udah kita langsung sanatnya nyambung. Hulunya pas. Kalau misal masyarakat harus nyambung. Tinggal nanti supaya kunjung jaringnya dari SPR siap jadi relawan. Sudah ngacung. Kabeh ngacung. Satya ngacung. Sama kok dari tadi ngacung. Iya, aku masuk ininya. Artinya
begini kawan-kawan, aturan begini kita pulang dari Bekasi harus membawa oleh-oleh yang bermanfaat buat rakyat Batang. Ya kan? Di Batang itu persoalan tentang pelayanan kesehatan kayak gunung es di permukaan nggak ada, tapi di dalamnya kita banyak menemukan bahkan sampai pada titik kematian. Itu kan menyakitkan. Kita mungkin bisa bicara hanya dengan bela sungkawa kasihannya, karena itu bukan orang kita. Coba kalau anak kita, istri kita ngamuk Pak diopong ke rumah sakit. Oleh karena itu ini hal yang serius. Selain kita berbicara isu buruh, isu tani, isu kesehatan itu penting. Karena bisa menimpa kita kapan saja, nggak ada permisinya, nggak ada surat pengetahuan. Pak ini balik, turun jalan dulu, aturannya pri, tolak. Langkah awal kita tuh bagaimana Pak? Itu tadi yang disampaikan Mas Bram tadi. Itu kan masih gambaran apa namanya masih global sekali. Misalkan ketika kita masih makanya langkah awal itu gimana? Oh jadi udah mau langsung praktek nih? Misalnya kan Kita teman nih, jadi dua jalur. Jalur Normatif yang disampaikan oleh Mas Bram, revolusioner langsung pulihkan pemerintah. Iya. Kalau Ganti presiden. Bang Anggi bisa cerita gitu. Iya. Oke, terakhir assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bang Adir. Teman-teman sudah hadir di Makro. Saya sekretaris forum kegiatan ini. Kebetulan juga sempat bergabung ke Jam Peswat aktif di komunitas awalnya. Memang akhir-akhir 2018-19 ke sini udah jarang. Karena saya lihat udah banyak relawan. Artinya kita juga di internal perusahaan, di pabrik, kita di kesehatan juga. Dan kita sama-sama. Karena di Bekasi luar biasa. Ada berapa jumlahnya Bang sekarang Bang? Bekasi banyak banget. Relawan 300. 300 relawan. Itu yang terdata ya. Belum yang jadi pahlawan. belum yang di label rekaman sendiri. Jadi profesi Pak udah siap ya? Harus. Sejarahnya memang kita awalnya saya bergabung itu pun dari pengalaman pribadi. Jadi keluarga di lingkungan keluarga kita ada yang mengalami kesulitan. Akhirnya dengan sendiri yang benar tadi Pak Bram bilang, nggak bisa kita dipaksa, memang harus panggilan dari hati. Karena di saat panggilan dari hati kita akan belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kita awal-awal itu memang tadi disampaikan regulasi itu panjang banget dari JS. Dari mulai undang-undang sampai dengan peraturan kerja itu panjang. Jadi di saat awal itu yang kita pakai adalah ilmunya ngeyel Pak. Awal, saya dulu awal itu nggak tahu regulasi itu seperti apa. Baru sekali, pokoknya dia tahu undang-undang BPJS, undang-undang ICS tahun 2024 ya, terus undang-undang BPJS nomor 11 tahun 2011. Itu hanya itu doang awalnya. Kita pelajari itu, kita baca-baca doang. Tapi di lapangan ini ngeyel, pokoknya penyakit apapun ditanggung. Jadi tapi seiring berjalannya waktu kita dengan terjun ke lapangan akan tahu dengan sendirinya. Karena kalau kita belajar sosialisasi segala macam kayak gitu, kadang sulit memahami. Baru praktek di lapangan itu lebih cepat, berjalan lebih cepat karena dengan di lapangan ada kita diskusi dengan yang sudah paham kan. Bisa misalnya dari Batang ke Bekasi, Pak ini di lapangan udah sulit video call, kontak atau gimana, ada regulasinya gitu, sambil berjalannya gitu. Karena kita awalnya memang kayak gitu, terus kemudian di saat tahun berapa Bang Maupun Bupati itu kita juga ada sosialisasi ke masyarakat umum, jadi biar paham regulasinya, regulasi dasarnya ya, harus dari Paskes dulu, Paskes 1, Paskes mekanisme segala macam, kita juga sosialisasi dari RT, RW. Jadi di Bekasi memang masyarakat juga sebagian besar udah paham untuk bagaimana jenjangnya nih kita berobat segala macam. Tapi pada intinya dulu yang saya belajar itu awalnya kayak dulu. Pokoknya nggak mau tahu penyakit semua ditanggung, kecuali emang ada beberapa yang tadi mungkin dibuka sempat pas itu ada beberapa tapi yang ngeyel penyakit ya. Tapi yang ngeyel itu sakit apa yang sehat? Yang sehat. Pak, kita Pak, bukan penyakit apa tadi? Jadi bukan penyakit yang ditanggung itu kan kita ada apa sih tadi ya? Ada 24 ada 14. Jadi itu kan bukan penyakit bahasanya itu
wabah, terus kemudian kan ada alat untuk pengobatan gangguan kesehatan penyakit ketergantungan obat, dia mungkin kecanduan dan segala macam itu nggak masuk. Terus kemudian akibat sengaja menyakiti diri, dia mau bunuh diri contoh nih, nah, itu nggak masuk. Jadi hanya hal-hal yang kayak gitu. Terus kemudian alat kontrasepsi segala macam itu nggak masuk. Dibacok. Nah, terus kemudian pengen mancungin hidup segala macam itu nggak masuk. Itu Kalau namanya HIV berarti masih masuk. Harusnya masuk. Hepatitis masih masuk. Harusnya masuk. Oke, deal. Karena ada penyakit hanya kriteria itu nggak masuk. Jadi ilmu ngeyel sih yang perlu kita belajar. Ngeyel ya, pokoknya intinya ini orang sakit yang harus masuk ke kalau rumah sakit itu kerjasama dengan BPJS ya harus diterima. Apapun itu alasannya ya harus terus dulu pakai, tapi di saat dulu awal-awal kita ribut rumah sakit berantem segala macam, diusir satpam, hampir mau yang ada di kasusin sama polisi segala macam. Tapi itu proses awal, emang proses awal harus gitu ya, harus gitu sih, banyak babat alas gitu ya. Tapi kalau sudah berjalan sih, sambil berjalan waktu ya kan tanggung jawab BPJS harusnya memberikan apa sih, pelayanan dan juga memberikan informasi ke masyarakat bagaimana cara aturan pelayanan BPJS. Kan dulu jenengannya Pak ketika awal masuk terus di laporan polisi masih takut. Backing yang untuk menguatkan Anda gimana? Apakah kontak dengan siapa, kontak dengan siapa? JW, bendera. Bendera kita yang kita Bendera pakai. yang dibeli. Saya jam ke semua. Dulu di rumah sakit Hermina pernah juga satu kasus, dia karyawan, suster di situ aja dimanfaatin. Suster yang bekerja di rumah sakit tersebut dimanfaatin juga. Udah pakai BPJS, tahu-tahu suruh bayar, ada klaim utang 90 juta. Sempat juga kita cuman kalau salah mau ujian saja, berdua Hendrik, cuman berapa orang doang. Dia yang dihadapkan, dia orang yang bayar dari rumah sakit, cuma kita pendirinya cuma satu, pokoknya nggak mau tahu, ini harus gratis. Tapi kan ini alat ya, dengan alasan klasik lah. Ini alatnya di sini nggak ada, kita keluar segala macam, bodo amat itu urusan rumah sakit. Bodo amat. Iya, bodo amat. Yang penting ini kan harus kita Orang urus. orang urus ya, betul itu salah satu juga bahasa kita. Orang urus, maju urus, udah. Dasmu. Semua boleh. Kalau di Batam jangan bodo amat. Yang penting berani, Pak. Yang Satu berani, kedua semangat. Mas Bram, nanti kamu dicoba harus masuk rumah sakit coba tolak. Dan satu lagi, dulu juga kita sempat sosialisasi, saya lupa daerah mana. Di saat di sosialisasi itu ada apa namanya? Ada orang farmasi. Ada orang farmasi di situ. Kita sosialisasi ada orang farmasi yang nggak setuju dengan adanya BPJS. Kan sering terjadi BPJS katanya obatnya generik, jelek segala macam. Harus yang pakai apa sih, yang bagus segala macam. Yang tadi Bang Amir sempat tadi sampaikan, yang membuat aturan BPJS itu bukan orang-orang sembarangan. Artinya mereka ada profesor farmasi segala macam, dokter-dokter yang udah ahli gitu. Gak mungkin dia membuat BPJS itu asal. Ada bukunya setebal ini, saya juga nggak mau mempelajari nasi bicis namanya Pak ya. Ya, pelutan indek obat. Nah, jadi kan sakit tipes nih obatnya ini. Indek obat dan harga. Nah, yang jadi masalah kan sekarang penyakit contoh tipes, obatnya harus ini dan ini. Tapi dokter catat nih harus pakai obat lain. Ini nggak ada di BPJS loh. Itu yang sering terjadi. Ya, betul. Ya harus gratis karena di situ ada aturan lagi. Ada komite medik. Di rumah sakit pasti ada namanya komite medik. Nah, disitulah antara dokter, disitulah akan diskusi. Ini perlu nggak obat ini masuk ke pasien? Kalau emang perlu, ya harus dikasih apapun itu. Yang walaupun juga Nanti urusan obat itu BPJS di rumah sakit. Iya, bukan urusan. Makanya kalau kita Bodo amat. kalau di relawan kan udah mau tahu gratis. Pakai kayak di rumah awal-awal. Yang menjadi kasus itu penyakit ini nggak berkabar BPJS obatnya seperti ini. Nah itu semua bisa terjadi karena kita goblok. Karena kita pancing Mas.